Minister. Minister. Selamat pagi rekan-rekan kabinet. Terima kasih sudah datang dalam waktu yang sangat singkat. Negara kita sedang mengalami masa yang sangat tidak menentu setelah pemakzulan presiden sebelumnya. Kita perlu menunjukkan bahwa pemerintahan masih berjalan, bahwa kita solid dan siap bertindak. Saya ingin masing-masing kementerian menyampaikan laporan terbaru serta usulan kebijakan mendesak. Kita mulai dari Menteri Pendidikan. Terima kasih, Yang Mulia Perdana Menteri. Sektor pendidikan kita sedang menghadapi tantangan besar, terutama terkait tekanan mental pada siswa. Sistem yang sangat kompetitif telah menyebabkan meningkatnya kasus stres, kecemasan, hingga depresi di kalangan pelajar dengan angka yang terus melonjak naik. Laporan terakhir menyatakan hampir 36% siswa kita melaporkan masa stres di sekolah, dan angka ini bahkan lebih tinggi di tingkat universitas. Lebih dari 30.000 remaja dilarikan ke rumah sakit karena percobaan bunuh diri. Dan dari mereka yang mengaku pernah ingin mengakhiri hidupnya, sekitar 42,7% menyebutkan tekanan akademik sebagai alasan utamanya. Sekolah-sekolah yang seharusnya menjadi ruang untuk tumbuh. Kita semua tahu itu, Ibu Menteri. Angka-angka itu menyedihkan dan bukan hal baru. Masalah ini sudah lama ada, jauh sebelum saya menjabati posisi Anda sebelumnya. Benar sekali, Yang Mulia Presiden. Kita semua menyadarinya, tapi persoalannya tidak berhenti di sana. Tekanan mental itu kini diperparah oleh munculnya bentuk ancaman baru, yang sayangnya belum bisa kita antisipasi. Saya bicara soal penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan, terutama kasus deepfake yang menyeret banyak pelajar perempuan sebagai korbannya belakangan ini. Foto-foto ini dimanipulasi ke dalam konten yang tidak senonoh dan disebar tanpa kendali di ruang digital yang tak bisa dijangkau sistem hukum kita dengan cepat. Artinya, kita sedang menghadapi ancaman ganda. Satu dari dalam sistem pendidikan yang terlalu menekan, dan satu lagi dari luar dunia digital yang tak terkendali. Ini bukan hanya serangan terhadap privasi, tapi juga terhadap rasa aman dan martabat siswa di lingkungan pendidikan. Mereka tidak hanya kewalahan dengan beban akademik, mereka juga harus menghadapi ketakutan baru yang belum ada jawabannya dalam sistem kita. Kalau begitu, ini bukan lagi sekedar soal kurikulum atau beban akademik semata. Bagaimana lebih lanjut, Pak? Sistem ujian nasional yang ada saat ini dirasakan terlalu menekan siswa. Yang Mulia, saya mengusulkan reformasi menyeluruh pada pendekatan pendidikan kita. Yang Mulia Presiden, yang terhormat Perdana Menteri, situasi pagi ini secara resmi telah memasuki fase eskalasi regional. Saya dikabarkan pada pukul 3.18 dini hari, Korea Utara meluncurkan rudal balistik tipe Hwasong-12 ke arah Laut Timur. Dan ini adalah peluncuran pertama mereka dalam 5 bulan terakhir. Dan waktunya sangat strategis. Laporan intelijen menyebutkan adanya perubahan posisi artileri di sepanjang garis demarkasi militer. Selain itu, media propaganda Korea Utara sudah menggulirkan narasi bahwa Korea Selatan sedang dikendalikan kekuatan asing melalui boneka politik yang tidak stabil. Ini bukan hanya provokasi militer. Ini juga serangan simbolik terhadap legitimasi politik kita, Pak Presiden. Mereka memanfaatkan kesempatan yang ada sebagai celah psikologis dan diplomatik. Apakah ini berarti kita sedang diuji, bukan hanya oleh militer mereka, tapi oleh persepsi internasional? Tepat, dunia sedang menunggu. Apakah Korea Selatan akan bereaksi seperti negara yang goyah atau tetap rasional? Ini tentang stabilitas diplomasi kita. Lebih dari sekadar sistem pertahanan ataupun radar. Lalu, apa yang Anda sarankan, Ibu Menteri? Saya menyarankan 3 hal. Yang pertama, kita aktifkan kembali hotline militer ke Pyongyang. Bahkan jika mereka tidak merespons, inisiatif itu harus datang dari kita. Dan yang kedua, saya ingin mengirim sinyal ke Tiongkok dan Rusia bahwa kita tetap membuka jalur diplomatik.
Mereka berperan sebagai penyeimbang. Mereka harus tahu kita tidak ingin konfrontasi, tapi akan membalas jika dipaksa. Dan yang ketiga, kita perlu pernyataan bersama trilateral dengan Amerika Serikat dan Jepang dalam waktu 24 jam. Dan ini bukan hanya untuk menunjukkan persatuan, tapi juga untuk menekan Korea Utara agar tidak bergerak lebih jauh. Saya sebenarnya mendukung upaya diplomasi yang diusulkan Menteri Luar Negeri. Namun, kita juga tidak boleh lengah. Pergerakan pasukan Korea Utara di perbatasan adalah nyata dan sangat mengkhawatirkan. Kita harus memastikan bahwa upaya diplomasi kita didukung oleh kesiapan militer yang solid. Hal ini bukan hanya bicara tentang kekuatan, tapi bagaimana keduanya berjalan dan beriring untuk melindungi kepentingan nasional kita. Saya setuju. Justru dengan posisi pertahanan yang kuat, diplomasi kita akan memiliki bobot yang lebih besar. Kita menunjukkan bahwa kita serius menjaga keamanan, namun tetap memilih jalur penyelesaian yang damai. Terima kasih atas analisis yang tajam, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan. Situasi keamanan memang sangat krusial saat ini. Sekarang, mari kita dengar lagi dari sektor lain, Menteri Pendidikan, bagaimana situasi di Kementerian Anda menghadapi permasalahan sebelumnya. Ya. Terima kasih Yang Mulia Perdana Menteri. Seperti yang disampaikan sebelumnya, sektor pendidikan kita menghadapi tekanan berat, baik dari dalam sistem maupun dari ancaman digital. Kami telah menyiapkan sejumlah langkah awal untuk merespons situasi ini. Pertama, reformasi kurikulum dan sistem evaluasi untuk mengurangi tekanan akademik, sekaligus mendorong kesejahteraan mental dan kreativitas siswa. Kedua, penempatan layanan konseling psikologis yang merata di seluruh sekolah. Kami memiliki beberapa rancangan program yang siap untuk diimplementasikan jika mendapatkan dukungan penuh. Saya mencatat urgensi isu pendidikan ini, Menteri Pendidikan. Fondasi bangsa kita ada di sana. Kita akan kembali ke ini setelah kita membahas isu lainnya yang lebih mendesak. Silakan dilanjutkan, Menteri. Yang Mulia Presiden dan yang terhormat Perdana Menteri, di tengah gejolak politik dan ancaman eksternal, kita tidak boleh mengabaikan ancaman jangka panjang terhadap kualitas hidup rakyat kita, yaitu masalah lingkungan. Kondisi cuaca kering dan angin kencang memperparah penyebaran api. Kebakaran hutan yang terjadi pada Maret lalu tahun 2025 ini telah membakar lebih dari 104.000 hektar lahan, menjadikannya kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Korea Selatan. Oleh karenanya, saya berharap bahwa kita dapat memberikan langkah lebih lanjut terkait isu ini. Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga kesehatan dan masa depan ekonomi kita. Terima kasih Menteri Lingkungan Hidup. Ini juga isu penting yang perlu kita pertimbangkan dalam kerangka kebijakan yang lebih luas. Saya sangat memahami kekhawatiran Anda, Menteri Lingkungan Hidup. Dampak dari kebakaran hutan tentu saja memberikan kerugian yang sangat besar bagi negara. Dari usulan Anda, langkah mana yang menurut Anda paling krusial untuk kita ambil segera, yang bisa memberikan dampak yang signifikan? Terima kasih Yang Mulia Presiden. Menurut saya, kita perlu fokus pada dua hal utama dalam jangka pendek. Pertama, rehabilitas ekosistem dengan melibatkan komunitas, peningkatan sistem peringatan dini, dan yang kedua, melakukan kerjasama internasional dan edukasi terhadap masyarakat umum. Saya melihat poin itu, dan menurut saya, pendidikan bisa jadi kunci untuk membentuk kesadaran baru tentang lingkungan dan keamanan. Mungkin kita bisa mengintegrasikan kurikulum pendidikan tentang keberlanjutan dan pertahanan sipil sejak dini. Itu ide yang bagus. Jika pendidikan kita bisa membentuk generasi yang sadar lingkungan dan kuat mental, maka posisi kita di panggung internasional akan jauh lebih dihormati. Baik, saya mulai melihat benang merah di sini. Semua isu yang kalian bawa saling terkait. Mungkin pendekatan kita bukan soal memilih satu, tetapi merancang kebijakan lintas sektor. Betul, mungkin pelatihan militer bisa bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk edukasi bela negara berbasis damai dan juga lingkungan. Dan kementerian saya siap menyediakan materi pelatihan berbasis ekologi agar kesadaran itu dibangun sejak muda. Kalau saya boleh menambahkan pada poin Menteri Pendidikan, saya pikir kerjasama kita nggak hanya bisa terjadi di level pelatihan bela negara, tapi juga dalam penguatan pertahanan digital. Jadi terutama di lingkungan sekolah dan juga kampusnya. Itu rekomendasi yang sangat relevan.
Dalam era deepfake dan serangan siber, membangun ketahanan digital sejak dini juga diperlukan. Kami siap. Kurikulum baru kami juga sudah mengarah ke sana, menggabungkan dengan keberlanjutan, bela negara, dan literasi digital. Dukungan Kemenhan akan sangat memperkuat sisi keamanannya. Menarik, saya rasa kita siap mendengar arahan Presiden. Silakan Yang Mulia. Terima kasih atas diskusi yang sangat komprehensif ini. Kita menghadapi tantangan di berbagai bidang, dan saya menghargai pandangan dari masing-masing menteri. Prioritas utama kita saat ini tentu saja adalah stabilitas keamanan regional. Langkah-langkah yang diusulkan oleh para menteri, terutama Menteri Luar Negeri, untuk diplomasi yang aktif, yang juga didukung oleh kesiapsiagaan militer, seperti yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan, akan kita jalankan segera. Namun, kita juga tidak boleh melupakan fondasi jangka panjang bangsa kita. Saya mendukung upaya penuh Menteri Pendidikan untuk mereformasi sistem pendidikan agar lebih berkualitas. Kita perlu generasi yang muda, yang kuat, cerdas, dan berkarakter. Selain itu, visi Menteri Lingkungan Hidup mengenai jangka panjang pelestarian hutan yang terbakar di negara kita. Oleh karena itu, saya menetapkan 3 fokus utama untuk saat ini. Yang pertama, diplomasi dan keamanan. Yang kedua, pendidikan. Dan yang ketiga, lingkungan hidup. Perdana Menteri, saya instruksikan Anda untuk membentuk gugus tugas antar kementerian untuk menyelaraskan kebijakan dan tindakan kita di ketiga bidang ini. Kita harus bekerja sama untuk mengatasi krisis saat ini dan membangun masa depan yang lebih baik untuk Korea Selatan.